Bismillahirrahmanirrahim. Maka merintihlah kepada Allah supaya hubungan manusia kepada Allah itu lebih besar. Makanya maaf ya Ibu, hal yang perlu kita sadari, ini masih poin yang ketiga. Hal yang kita perlu sadari adalah jangan sampai istri kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Hal yang perlu kita sadari adalah jangan sampai suami kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Karena salah satu tanda syirik itu bukan hanya nyembah sama batu. Tapi salah satu di antara konkretnya bentuk kesyirikan itu apa? Kalau kamu mencintai makhluk lebih besar daripada kamu mencintai Khalik. Maka itu pun sudah merupakan bagian dari perkara dosa besar manusia kepada Allah. Saya akan sampaikan kisah nyata. Ibu tahu nggak? Buya Hamka. Buya Hamka itu ulama besar, Bu. Saya terinspirasi dengan Buya Hamka semenjak saya SMP sudah membeli buku-buku beliau. Tasawuf modern miliknya Buya Hamka itu saya baca waktu SMP. Buya Hamka itu ternyata saya membaca salah satu biografinya Buya Hamka. Buya Hamka itu sayang sama istrinya. Ketika istrinya meninggal dunia, Buya Hamka itu memiliki aktivitas yang agak berbeda dengan aktivitasnya sebelum istrinya meninggal dunia. Karena Buya Hamka sama istrinya meninggal lebih dulu. Ketika istrinya meninggal, Buya Hamka itu membaca Qur'annya itu satu hari bisa sampai 7-8 juz satu hari. 2 kali lipat lebih banyak daripada kebiasaan beliau ketika istrinya masih ada. Dan Buya Hamka itu sering sholat taubat 2 rakaat, Anak-anaknya beliau itu sampai heran. Kok tumben ya, abi kami kok berubah? Buya ini kok berubah? Yang memang perubahannya lebih baik. Tapi kok kenapa berubah? Lalu anak-anaknya itu memberanikan diri untuk tanya sama Buya Hamka. Pertanyaannya adalah, wahai Buya, kenapa kami menjumpai engkau setelah ditinggalkan Umi? Maka engkau itu membaca Al-Qurannya ditambah. Dan kenapa engkau sering sekali sholat 2 rakaat? Kamu sering sekali, di mana kebiasaan ini tidak pernah kami lihat sesering ini ketika Umi masih hidup. Perhatikan jawaban dari Buya Hamka. Buya Hamka itu ngomong, ini hati yang sensitif sama Allah, hati yang tauhidnya benar, sensitif sama Allah. Dia berkata begini, ya nak, saya itu baca Quran, saya kalikan 2 kali lipat setelah ibumu meninggal dunia, supaya saya itu ketika diserang dengan kerinduan dan kesedihan, saya tuh pingin membuktikan sama Allah, nih Allah, istri saya meninggal, saya sedih, tapi saya membaca Quran lebih banyak untuk memberikan kepada Allah sebuah bukti. Saya tuh mencintai engkau lebih besar daripada saya mencintai istri saya. Masya Allah. Jadi ketika dia tuh ngerasa cintanya sama istri, maka ditutup, di cover itu sama Buya Hamka dengan baca Quran itu 2 kali lipat lebih banyak. Saya tidak pernah dapetin orang sensitif terhadap tauhid sebagaimana beliau dalam cerita ini, kisah ini. Lalu ditanya sama anaknya lagi, lalu kenapa engkau sering salat 2 rakaat setelah Ibu Umi meninggal dunia? Maka Buya Hamka berkata, saya sholat 2 rakaat itu sholat taubat nak. Saya bertobat sama Allah karena Buya ini, Abi ini khawatir. Jangan-jangan ada episode-episode kehidupan hatinya Buya kepada Umi yang menjadikan saya lebih mencintai Umi kamu daripada kepada Allah. Dan itu karena saya khawatir nanti akan menyiksa saya, itu saya tebus dengan sholat 2 rakaat sholat taubat. Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh Buya Hamka dalam peristiwa itu? Masya Allah ya, istrinya Buya Hamka itu luar biasa. Tawadhu betul. Pernah dalam satu kejadian itu ketika Buya Hamka didaulat mendapatkan satu penobatan penghargaan, maka yang dipanggil bukan hanya Buya Hamka, yang dipanggil itu istrinya juga. Istrinya dipanggil ke atas panggung, ditanya, Umi, apa yang Umi lakukan ketika Umi itu memiliki seorang suami yang luar biasa hebat dalam ilmu? Perhatikan jawaban seorang istri yang tawadhu. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya tuh cuma tukang masaknya. Orang yang menempatkan penghargaan ini. Saya cuma tukang masaknya. Tolong izinkan saya turun lagi dari panggung. Turun dari panggung. Itu istrinya Buya Hamka. Maka ketika saya membaca kisahnya Buya Hamka itu, Masya Allah. Itu yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang kita dalam kehidupan berumah tangga, sadar atau tidak sadar, kita itu telah mencintai suami kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Dan kadang-kadang kita mencintai istri kita itu lebih besar daripada kita mencintai Allah.
Sampai perkara maksiat dibiarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Istrinya berbuat maksiat dibiarkan atas nama tidak enak dan sungkan. Dan itu yang menjadikan kita semakin mengerti. Makanya maaf ya Ibu. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau kamu man ta'allaqa bisyai'in wukila ilaihi. Makanya kita mendapati sebuah penjelasan. Kalau kamu hatimu sudah tertambat satu makhluk. Kok itu kamu tertambatnya atau terpautnya dengan makhluk itu lebih besar daripada kamu terpaut sama Allah, maka urusan makhluk itu yang akan menjadikan kamu menderita. Itu yang dikatakan oleh para ulama salaf begitu. Maaf ya Bu, ada orang kok dia mengatakan mencintai sesuatu lebih daripada Allah, justru pada perkara yang dia cintai, yang dia lakukan lebih mencintai Allah, dijadikan perkara itu menjadikan dia menyesal dan menderita sepanjang hidup. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kembali kepada poin yang ketiga tadi. Bahwasanya dalam kehidupan kita harus mengerti mukadimah yang ketiga ini penting sekali. Sekali lagi hatinya milik Allah bukan milik kita. Dan kita juga harus paham kita tidak boleh mencintai siapapun makhluk lebih besar daripada kecintaan manusia kepada Sang Khalik. Dan marilah kita belajar dari kisah nyata dari Buya Hamka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, para ulama lalu menyampaikan sebelum menyampaikan nasihat kepada seorang istri. Yang keempat kata para ulama lalu mengatakan yang keempat itu adalah sebuah nasihat itu adalah sebuah proses ketika memberikan kebaikan dengan dasar mencintai. Jadi kaedahnya kita ketika kita memberikan nasihat itu bukan atas dasar membenci tapi merupakan atas dasar mencintai. Makanya ketika nasihat itu merupakan bagian dari sebuah cinta, karena din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, dan memberikan nasihat kepada suami itu merupakan bagian dari rasa cinta, maka semua aspek itu harus terkait dengan sebuah kelembutan. Karena apa? Karena nasihat itu cinta dan cinta itu identik dengan kelembutan. Makanya kalau ada sebuah nasihat istri kepada suami kok tidak direspon, bisa jadi nasihatnya lebih kental dengan ungkapan membenci daripada ungkapan untuk mencintai dengan melembutkan. Nah, makanya di situ kita mendapatkan nasihat itu memang datang dari kekuatan sebuah rasa cinta. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita nasihat itu memang datang dari sebuah rasa cinta. Dan sesungguhnya ketika seorang istri ketika berkata kepada suaminya dalam sebuah bentuk nasihat untuk mengetuk pintu hati suaminya, dia tidak terbebani dengan hasil. Yang dia perhatikan adalah cara-cara dan metode terbaik yang dibungkus dengan kelembutan. Karena perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Demi Allah itu. Perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekerasan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekasaran. Karena memang apa? Senjatanya perempuan itu pada kelembutannya. Dan ketika kelembutan itu hilang, maka kekuatan dan senjata dia itu sejatinya hilang. Ibu nyampaikan nasihat kepada sang suami, caranya menyudutkan, mendiskreditkan, tidak datang dari sebuah bentuk rasa cinta, dengan rasa keras dan suara yang diangkat, tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. La yakunu fi syai'in illa zanahu, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan ketika menempel pada sesuatu kecuali yang ditempel itu akan terhiasi. Dan itu identik dengan perempuan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.